Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan membahas mengenal inflasi lebih dalam. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader, kalau dari sisi definisi, inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum, berlangsungnya terus-menerus dan mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain. Jadi kenaikan 1-2 barang saja itu tidak bisa dikatakan inflasi. Inflasi itu berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh banyak faktor. Jadi ada faktor ketika ekonomi membaik, ada juga ketika ekonomi memburuk. Nah, ketika ekonomi membaik, yang pertama itu identik konsumsi masyarakat itu meningkat. Yang kedua, berlebihnya likuiditas di pasar. Jadi likuiditas ini identik dengan jumlah uang yang beredar. Adapun penyebab inflasi ketika ekonomi memburuk, itu terjadinya ketidakstabilan distribusi barang, ketidakstabilan penjualan, dalam hal ini terjadi kelangkaan barang. Yang kelima itu ketidakstabilan ekonomi. Jadi dengan kata lain, inflasi itu merupakan proses menurunnya nilai mata uang yang berlangsung secara berkelanjutan. Jadi di sini persepsinya jelas. Ketika inflasi tinggi, maka mata uang negara tersebut akan melemah. Jadi teman-teman jadi tahu harus bertransaksi apa ketika terjadi inflasi. Oke teman-teman trader, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi itu ada beberapa level. Yang pertama itu adalah inflasi ringan, yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahun atau kurang dari 1% per bulan. Nah, yang kedua itu adalah inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10-30% per tahun atau per bulannya itu di atas 2%. Nah, biasanya di inflasi sedang ini pun negara bersangkutan itu sudah mengambil tindakan yang berhubungan dengan monetar policy-nya atau kebijakan moneternya. Nah, yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi yang terjadi antara 30-100%. Nah, yang paling parah itu adalah hiperinflasi atau inflasi yang terjadi di atas 100% untuk setiap tahunnya. Jadi dari keempat level ini, inflasi yang paling ideal buat kesehatan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ada di level 10% per tahun. Oke teman-teman trader, sekarang kita lihat dampak inflasi masing-masing level. Yang pertama itu adalah inflasi ringan. Jadi di inflasi ringan ini dampaknya itu sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama meningkatnya pendapatan nasional, ya terutama dari sisi pajak. Yang kedua gairah kerja juga tinggi. Jadi antara pendapatan dengan pengeluaran, pendapatannya lebih tinggi. Yang ketiga, banyak orang yang menabung karena ada selisih kelebihan dari pengeluaran. Nah, buat pelaku bisnis biasanya banyak orang yang melakukan investasi. Sementara untuk inflasi level sedang, yaitu inflasi antara 10-30%, biasanya suatu negara ini mulai hati-hati. Dalam artian mulai ada kebijakan moneter yang akan mereka ambil. Dampak inflasi yang paling parah itu ada di inflasi berat dan hiperinflasi. Jadi dampak yang pertama, perekonomian jadi kacau dan lesu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ekonomi kacau dan lesu, orang tidak semangat kerja karena biaya hidup yang tinggi. Yang ketiga, tidak ada lagi kelebihan uang untuk menabung. Yang keempat,
para pebisnis atau investor pun takut berinvestasi karena biaya produksi yang tinggi. Nah, yang kelima, tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran, terutama buat pekerja seperti PNS atau buruh yang pendapatannya sifatnya tetap. Oke teman-teman trader, masing-masing negara itu memiliki target inflasi yang ingin mereka jaga. Nah, alat ukur inflasi mereka ada di mana? Yang paling umum banget itu ada dua. Alat ukur pertama itu adalah Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Nah, yang kedua itu adalah Producer Price Index atau indeks harga produksi. Bagaimana cara membaca kedua data ini? Nanti saya akan buatkan video tutorial tersendiri. Nah, selanjutnya ketika terjadi inflasi yang tidak sesuai dengan target, kebijakan moneter seperti apa yang akan diambil oleh bank sentral masing-masing negara juga nanti akan saya buatkan video tutorial tersendiri. Oke teman-teman, persepsinya sederhana. Ketika terjadi inflasi, apalagi inflasinya tinggi, maka mata uang negara tersebut akan melemah. Atau sebaliknya, ketika tingkat inflasinya ada di level ringan atau inflasinya terjaga, maka mata uang negara tersebut akan menguat. Oke, saya kira cukup sekian tutorial singkat saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.